Baru aja selesai ya, gua nonton di The Kuip, Feyenoord Stadium ya. Nonton pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Belanda melawan Gibraltar. Jadi episode kali ini video gua mau bahas soal masalah Belanda ya. Bukan cuma di pertandingan tadi, tapi bagaimana Belanda ini menjalani kualifikasi Piala Dunia di Qatar ya. Utamanya ini kan ada perubahan, kalau gua bisa bilang ya, dari pelatih sebelumnya Frank de Boer ke Louis van Gaal ya. Kalau gua ngelihat memang ada perubahan yang terlihat betul ya, bagaimana Belanda ini terlihat ya tidak sama lah ya. Ada dua hal sih yang kalau gua ngelihat ini dari sisi teknis dan juga non teknis ya. Gua melihat Belanda kali ini ya, sepanjang kualifikasi Piala Dunia ini, yang tinggal menyisakan 2 pertandingan lagi nih, bermain dengan penuh passion ya, penuh semangat, penuh determinasi, penuh variasi ya. Ini sesuatu yang tidak gue lihat ketika Belanda ini ditangani oleh Frank de Boer ya, dimana sering sekali apa ya, katakanlah Belanda ini bermain biasa-biasa saja dan kurang greget, tidak ada visi begitu ya. Ini gue bandingkan 2 pertandingan ya, antara melawan Gibraltar ketika bermain away, ketika itu menang 0-7, dan kali ini menang 6-0 ya. Walaupun secara skor pada saat itu dilatih oleh Frank de Boer masih lebih apa ya, masih lebih besar skornya. Tapi kalau gue ngeliat bagaimana Belanda ini bermain tadi itu benar-benar dengan passion ya, dengan apa ya, dengan semangat. Gibraltar tentu saja dari awal ini kan apa ya, parkir bis banget ya. Sama sebenarnya seperti ketika bermain away di Gibraltar pun juga demikian. Cuman kalau pada saat itu gue ngelihat tim Belanda ini lebih banyak mengutamakan apa ya, kualitas individu ya, permainan individu pemainnya daripada kerjasama tim. Sedangkan tadi yang gue ngelihat ada dua ya. Pertama adalah kerjasama tim. Yang pertama kerja sama tim, betul. Yang kedua adalah bagaimana Louis van Gaal ini berani menampilkan sesuatu yang berbeda ya. Ada 2 pemain yang tadi apa namanya menjadi apa sih namanya perhatian gue ya. Nomor 1 adalah Noah Lang. Noah Lang ini sekarang bermain di klub Brugge ya. Dia ini pemain depan, bisa bermain di 3 posisi ya, kanan, kiri maupun depan. Bermain cukup bagus di sayap kiri, artinya tusukan-tusukannya ini cukup bagus ya, cukup agresif, cukup membahayakan. Dan kalau gue bisa bilang tadi itu Belanda lebih banyak menitik beratkan di sisi kiri sih ya penyerangannya. Lalu yang kedua adalah pemain yang tadi mencetak gol ya, yaitu adalah Amaud Danjuma, pemain yang memperkuat Villarreal ya, yang bermain cukup bagus sih. Apa namanya? Tadi ya, pemain ini kan juga ternyata tampil ketika Manchester United menang ya 2-1. Ternyata dia ini yang memberikan assist kepada Alcacer ya pada saat itu, yang mencetak gol duluan ya. Penampilannya cukup bagus, tadi ditempatkan di sayap kiri oleh Louis van Gaal. Tusukannya cukup bagus ya, cukup agresif, penetrasinya juga cukup baik begitu ya. Dan overall ini kalau gua ngelihat ya, perjalanan Belanda di kualifikasi Piala Dunia kali ini cukup meyakinkan lah ya. Memang sempat di pertandingan pertama itu ketika ditangani oleh Louis van Gaal ya, seri kan melawan Norwegia 1-1, tapi setelahnya Belanda ini bisa tampil seperti Belanda yang gua kenal dulu ya, artinya raja kualifikasi begitu ya. Menang 4-0 melawan Montenegro, menghajar Turki 6-1 ya kan. Lalu menang kemarin menghadapi Latvia 0-1 di pertandingan yang menurut gue cukup alot juga ya. Dan tadi menang 6-0 melawan Gibraltar ya. Latvia sendiri kalau tadi dibilang ya kok menang cuma 1-0 lawan Latvia ya. Latvia sih menurut gue salah satu tim yang alot ya. Tadi melawan Turki, bahkan Turki harus nunggu hampir ke menit 100 ya untuk memastikan kemenangannya melalui titik penalti. Cukup kontroversial ya, sebelumnya bahkan ketinggalan duluan ya.
ketika menghadapi Norway pun juga Norway menang 0-2 dengan cukup ketat ya. Artinya Latvia ini punya potensi untuk mengejutkan sebenarnya. Cuman ya itu tadi secara kualitas kan memang ya di bawah standar ya, di bawah Norway ataupun di bawah Turki. Tapi ya again menurut gua apa yang ditampilkan oleh Belanda sepanjang kualifikasi ini cukup baik ya. Dan sekarang tinggal menyisakan 2 pertandingan lagi, yaitu away melawan Montenegro dan juga pertandingan kandang ya nanti melawan Norway. Secara kalkulasi Belanda ini untuk lolos ke Qatar hanya butuh 2 poin lagi. Artinya 2 poin ini kan bisa diraih dengan 2 kali seri atau sekali kemenangan ya. Artinya ketika nanti Belanda ini mampu mengatasi Montenegro di Montenegro ya, maka ya Belanda akan mengunci satu tempat di Piala Dunia Qatar tahun depan ya. Again, gue melihat Belanda kali ini sangat berbeda ya dengan apa yang ditampilkan oleh Frank de Boer. Secara squad sih sebenarnya menurut gue tidak jauh beda ya. Memang ada pemain seperti kayak Noah Lang, lalu Arnold Danjuma, Donny van de Beek tidak dipanggil ya kan. Sebenarnya ya tapi kan tetap mengandalkan pemain yang dulu juga diandalkan oleh Frank de Boer. Artinya Van Dijk ya kan di belakang, Stefan de Vrij, Dumfries ya kan, Wijnaldum pastinya, Frenkie de Jong, you name it lah, Memphis Depay ya kan. Tapi bagaimana mereka ini bermain itu tadi menurut gue takjub gitu ya, melawan kesebelasan seperti Gibraltar yang menurut gue 2-3 tingkat di bawah Belanda. Mereka masih bermain ngotot, mereka bermain sangat ngotot, mereka apa ya tidak kenal lelah begitu ya, walaupun sudah unggul 2-0, 3-0 tapi terus ingin membongkar, terus ingin berupaya begitu ya. Dan ya menurut gue apa yang ditampilkan oleh Louis van Gaal juga cukup jitu ya. Dia menampilkan pemain yang lama tidak tampil, Danjuma dan juga debutan ya, Noah Lang sebagai starter. Jadi mereka berdua ini kan otomatis ketika diberikan kesempatan pasti ingin menunjukkan ya setelah lama tidak tampil. Dan ini cukup bagus itu, cukup berpengaruh di mana mereka berdua tampil cukup Spartan. Dan ya itu tadi ya, kalau gua ngelihat sih si siapa nih namanya Memphis Depay juga menjadi motor ya. Ini kalau gua ngelihat iseng-iseng di sofa score ya, Memphis Depay ini nilainya 10 ya, luar biasa. Gua setuju walaupun tadi sempat gagal penalti ya. Dan ya ada satu pemain yang menurut gua kurang menonjol tadi itu adalah seorang Frenkie de Jong ya, pun juga seorang Georginio Wijnaldum ya, dari tengah ini kurang bisa apa ya menurut gua ya, kurang bisa membongkar lah, kurang lebih seperti itu ya. Ya tadi gue sempat berpikir di seorang Davy Klaassen ya, artinya pemain yang sering berada di kotak penalti ya kan, pergerakannya juga pendek, cepat merapat. Jujur gue langsung ingat ke sosok Donny van de Beek ya. Kalau tadi Donny van de Beek ditempatkan ya mungkin akan tampil seperti Davy Klaassen. Dan jangan lupa Donny van de Beek di pertandingan pertama melawan Gibraltar tampil dan mencetak 1 gol kalau tidak salah ya pada saat itu. Jadi menurut gue ya coba gue lagi cek nih ya, bener gak Donny van de Beek? Seingat gue sih dia mencetak 1 gol ya untuk ya betul, dia menggantikan Davy Klaassen dan dia mampu mencetak 1 gol. Karena seperti gue bilang, dari Davy Klaassen dan Donny van de Beek ini posisinya kurang lebih sama ya. Cuman ya itu tadi, bagi yang ingat Davy Klaassen pernah bermain di Everton dan gagal ya kan, tidak mampu tampil dengan bagus, pindah ke Jerman lumayan oke, sekarang di Ajax tampil bagus, panggil lagi tim nasional. Ya menurut gue itu aja sih, tadi gue teringat apa ya namanya, berandai-andai ya Donny van de Beek kalau bermain tadi ya kurang lebih akan seperti Davy Klaassen ya. Kurang lebih demikian ngobrol-ngobrol ringan tentang Belanda di kualifikasi ya. Gua sih yakin Belanda ini kemungkinan besar banget akan lolos ke Piala Dunia setelah Piala Dunia sebelumnya ya. Di Rusia kan tidak lolos ya. Jadi menurut gua ini cukup, kok dibilang prestasi sih iya, karena tadinya tidak lolos sekarang mampu lolos ya. Yang harus dinantikan adalah ya bagaimana Belanda akan berkiprah ya lebih jauh di Piala Dunia. Karena menurut gua again kualifikasi ini 95%, 97% Belanda ini sudah menginjakkan kakinya di Qatar ya, di Doha Qatar tahun depan. Kurang lebih demikian ngobrol ringan gua tentang Belanda yang tampil luar biasa di kualifikasi kali ini ya bersama Louis van Gaal. Ya Louis van Gaal sih menurut gua pelatih yang betul-betul apa sih namanya,
Oke lah, kemarin waktu di Manchester United dia tidak berhasil karena kalau menurut gue ya, jujur dengan amatiran ya, dia filosofinya tidak masuk ke Manchester United, dan kalaupun harus dimasukkan itu butuh waktu yang cukup panjang sih menurut gue ya, karena banyak perbedaan sih. Cuman again dia menunjukkan bahwasannya ya dia bukan pelatih sembarangan ya, pelatih yang mampu turn back bener-bener timnas Belanda yang tadinya cukup was-was ya. Kalau gue bisa sharing nih, bener-bener pada saat di zaman Frank de Boer itu apakah kita mampu lolos ke Piala Dunia atau tidak ya. Tapi sekarang menjadi benar-benar walk in the park ya, benar-benar terlihat seperti mudah lolos ke Qatar ya. Hanya 2 pertandingan butuh 2 poin ya kan. Bahkan 1 kemenangan lagi akan mampu mengunci ya tiket ke Qatar. Well, ya menurut gua itulah hebatnya seorang Louis van Gaal ya, pelatih berpengalaman, pelatih dengan CV mentereng. Cukup demikian, next video mungkin gua akan bahas apa ya, Manchester United lagi kali ya. Kalau ada ide seperti biasa, drop di kolom komen. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum.